kamu selalu Setahun saja aku begini. sabar dianggap Tidak pernah pengangguran dengar dan hanya pakai kata-kataku. kaos oblong kusam Aku di muak dapur. dengan sikapmu Sampai yang tidak akhirnya peduli itu. istriku melempar koperku ke jalanan Pergi dari sini. demi pria Aku kaya tidak mau yang lihat baru mukamu lagi. dikenalnya. Namun, saat dia berpesta merayakan Oh, ini benar-benar kepergianku, berakhir. sebuah mobil mewah berhenti di rumah megah, tepat di sebelah rumah istriku. Siapakah sosok di balik kemudi yang membuatnya jatuh pingsan seketika? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar, dari mana kamu menonton video ini. Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Kisah, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Aroma nasi goreng tercium dari dapur kecil di rumah itu. Aris, dengan kaos oblong putih yang sudah agak menipis di bagian kerah, sedang sibuk mengaduk sudip di atas wajan. Ia memastikan bumbunya merata, persis seperti yang disukai Maya. Baginya, kebahagiaan sederhana adalah melihat istrinya berangkat kerja dengan perut kenyang. Namun, pagi itu, suasana terasa berbeda. Tidak ada suara tawa atau sekadar sapaan hangat. Yang ada hanyalah denting sendok yang beradu dengan piring porselen, menciptakan bunyi yang kaku dan tidak nyaman. Maya duduk di meja makan dengan pakaian kantor yang rapi dan polesan riasan yang tajam. Matanya tidak lepas dari layar ponsel. Sesekali ia mengembuskan napas panjang, seolah ada beban berat yang menghimpit dadanya. Ketika Aris meletakkan sepiring nasi goreng di hadapannya, Maya bahkan tidak mendongak. Ia hanya menggeser piring itu sedikit menjauh, seolah aroma masakan Aris adalah sesuatu yang mengganggu selera makannya. Aris hanya tersenyum tipis, mencoba memahami bahwa mungkin istrinya sedang lelah dengan target kantor yang menumpuk selama setahun terakhir. Aris memang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Sejak perusahaan tempatnya bekerja dulu bangkrut, ia tidak terlihat mencari pekerjaan baru di kantor-kantor bergengsi. Ia hanya mendekam di dalam kamar kecil yang ia sulap menjadi ruang kerja, menatap layar monitor hingga larut malam. Bagi Maya, itu bukanlah bekerja. Itu adalah pelarian dari rasa malas. Baginya, pria yang hanya memakai kaos oblong dan membantu menyapu lantai adalah pria yang sudah menyerah pada nasib. Maya akhirnya meletakkan ponselnya dan menatap Aris dengan tatapan dingin. Ia memperhatikan tangan istrinya yang lentik namun kini terasa begitu jauh untuk digenggam. Maya bertanya dengan nada ketus tentang kapan Aris akan berhenti menjadi beban. Ia merasa bahwa selama ini dialah yang berjuang sendirian membayar tagihan listrik, air, hingga cicilan rumah yang mereka tempati. Aris hanya terdiam. Ia ingin menjelaskan bahwa ia sedang membangun sesuatu yang besar. Namun ia merasa belum saatnya bicara sebelum hasilnya benar-benar nyata di depan mata. Kesabaran. Aris seringkali disalahartikan sebagai kelemahan. Ia hanya tidak ingin berdebat yang hanya akan berakhir dengan teriakan. Aris percaya bahwa pembuktian terbaik adalah hasil akhir, bukan janji-janji manis yang sering diucapkan pria di luar sana. Namun, bagi Maya, setiap hari yang berlalu tanpa melihat suaminya pergi memakai kemeja dan dasi adalah sebuah penghinaan terhadap harga dirinya sebagai seorang istri. Ia merasa telah salah memilih pendamping hidup yang ternyata hanya seorang pengangguran yang betah di rumah. Suasana semakin memanas ketika Maya mulai membanding-bandingkan Aris dengan suami Mantemonia yang sering ia temui di acara arisan. Ada yang baru saja membelikan istrinya mobil baru, ada pula yang baru pulang berlibur dari luar negeri. Sementara dia, setiap pulang ke rumah, hanya disuguhi wajah Aris yang sedang memegang kain pel atau sibuk di dapur. Maya merasa dunianya semakin sempit dan memalukan. Baginya, cinta saja tidak cukup untuk membayar gengsi yang kini mulai terkikis habis. Sebelum berangkat kerja, Maya berdiri dan menyambar tas mewahnya tanpa menyentuh sedikit pun nasi goreng buatan Aris. Ia berhenti sejenak di depan pintu dan mengatakan sesuatu yang sangat menyakitkan. Ia menyebut Aris sebagai benalu yang perlahan menghisap hidupnya. Aris hanya terpaku di tempatnya berdiri, memegang serbet yang masih basah. Ia melihat punggung istrinya menghilang di balik pintu, menyisakan kesunyian yang mencekam di dalam rumah yang terasa semakin dingin itu di balik ketenangannya. Aris sebenarnya menyimpan sebuah rahasia besar di dalam komputer tuanya. Angka-angka di akun bank digitalnya sudah mulai menunjukkan digit yang tidak masuk akal bagi orang biasa. Namun, Aris tetap ingin menjadi pria sederhana yang ia kenal sejak dulu. Ia tidak menyangka bahwa kesederhanaannya justru menjadi bumerang yang menghancurkan rumah tangganya. Ia menghela napas, menatap nasi goreng yang mulai mendingin, lalu mulai membereskan meja makan dengan perlahan. Hari itu, Aris tetap melakukan rutinitasnya. Ia mencuci piring, menjemur pakaian, dan kemudian masuk ke kamar kerjanya. Di sana, ia kembali berhadapan dengan barisan kode yang rumit dan grafik pasar yang sedang melonjak tajam. Sebuah notifikasi muncul di layarnya.
menyatakan bahwa akuisisi perusahaan teknologinya telah mencapai tahap akhir. Nilainya sangat fantastis, cukup untuk membeli seluruh kompleks perumahan itu jika ia mau. Namun, Aris hanya tersenyum getir, membayangkan apakah uang sebanyak itu bisa mengembalikan binar mata Maya yang dulu pernah mencintainya. Tanpa syarat, ia teringat masa-masa awal pernikahan mereka, saat mereka masih tinggal di kontrakan sempit. Saat itu, Maya selalu memuji setiap usaha kecil yang dilakukan Aris. Namun sekarang, seiring dengan meningkatnya standar hidup teman-temannya, standar kebahagiaan Maya pun ikut berubah. Aris merasa ia sedang berada di persimpangan jalan. Ia mencintai istrinya, namun ia juga tahu bahwa harga diri seorang pria tidak boleh terus-menerus diinjak hanya karena ia memilih jalan hidup yang berbeda dari orang kebanyakan. Menjelang sore, Aris mendengar suara mobil Maya memasuki halaman. Ia segera keluar untuk menyambutnya, berharap suasana hati istrinya sudah membaik. Namun, yang ia dapatkan justru sebaliknya. Maya turun dengan wajah yang lebih gelap dari tadi pagi. Ia bahkan tidak melihat ke arah Aris dan langsung masuk ke kamar, membanting pintu dengan keras. Aris hanya bisa berdiri di ruang tamu, merasakan getaran pintu yang seolah menjadi pertanda bahwa badai yang lebih besar akan segera datang menerjang kehidupan mereka. Siang itu, rumah kecil Aris dan Maya mendadak riuh oleh suara tawa yang melengking dan obrolan tentang merek tas terbaru. Maya sengaja mengundang teman sosialitanya untuk datang dalam acara arisan kecil. Namun, di balik senyum ramahnya, Maya sebenarnya sedang merasa sangat tertekan. Ia terus-menerus melirik ke arah dapur, berharap Aris tidak muncul dengan penampilan yang memalukan. Sayang. Harapannya pupus saat pria itu keluar membawa nampan berisi teh hangat dan beberapa piring camilan sederhana. Aris hanya mengenakan kaos oblong berwarna abu-abu yang sudah agak pudar dengan celana pendek kain. Ia tersenyum sopan kepada para tamu. Namun sambutan yang ia terima justru tatapan meremehkan. Siska, salah satu teman Maya yang paling vokal, menutup mulutnya dengan tangan seolah terkejut melihat penampakan suami temannya itu. Ia kemudian bertanya dengan nada yang sangat menyindir, menanyakan apakah Aris baru saja selesai membantu kuli bangunan di sebelah, atau memang begitulah seragam harian seorang pria yang istirahat total dari pekerjaan. Tawa kecil pecah di ruang tamu tersebut, membuat wajah Maya memerah padam karena malu. Ia merasa harga dirinya jatuh ke titik terendah saat Tumantemonia mulai membandingkan Aris dengan suami mereka. Siska bercerita dengan bangga bahwa suaminya baru saja mendapatkan promosi sebagai direktur dan baru saja menghadiahi dirinya sebuah berlian langka. Teman yang lain menimpali tentang rencana liburan musim dingin ke Eropa. Di tengah percakapan mewah itu, Aris yang sedang meletakkan cangkir teh terlihat sangat tidak relevan, seperti sebuah noda di atas kain sutra yang mahal. Maya hanya bisa terdiam dengan tangan yang terkepal erat di bawah meja. Ia merasa sangat muak melihat Aris yang tampak begitu tenang dan tidak terganggu dengan sindiran-sindiran tajam itu. Baginya, ketenangan Aris adalah tanda bahwa suaminya itu sudah kehilangan urat malu. Maya ingin sekali berteriak dan mengusir Aris saat itu juga. Namun ia mencoba menahan diri agar tidak menciptakan drama yang lebih memalukan di depan teman-temannya. Ia hanya memberikan isyarat mata yang tajam agar Aris segera kembali ke dalam kamar. Setelah Aris pergi, suasana tidak kunjung membaik. Siska justru semakin gencar memprovokasi Maya. Ia membisikkan bahwa wanita cantik dan pekerja keras seperti Maya tidak seharusnya menghabiskan hidupnya dengan pria yang hanya bisa menyuguhkan teh. Siska mulai menceritakan tentang sosok pria bernama Hendra, seorang pengusaha properti sukses yang sering menanyakan kabar Maya. Menurut Siska, Hendra adalah sosok pria sejati yang bisa memberikan kemewahan dan perlindungan, bukan sekadar pria rumahan yang hanya bisa menggoreng nasi di pagi hari. Obrolan itu merasuki pikiran Maya seperti racun yang perlahan, namun pasti mulai merusak logika sehatnya. Ia mulai membayangkan betapa indahnya hidup jika ia bersanding dengan pria seperti Hendra. Ia membayangkan bisa pamer di media sosial tanpa harus menyembunyikan sosok suaminya. Setiap kata pujian yang diberikan Tumantemonia untuk Hendra semakin memperdalam lubang kebenciannya kepada Aris. Merasa telah terjebak dalam pernikahan yang salah dan Aris adalah beban yang harus segera ia lepaskan sebelum masa mudanya habis sia-sia. Di dalam kamar yang tertutup rapat, Aris sebenarnya mendengar setiap kata yang terucap di ruang tamu. Dinding rumah yang tipis tidak mampu membendung suara-suara penghinaan itu. Ia menarik napas panjang, menenangkan debar jantungnya yang sempat memanas. Di layar laptopnya, sebuah grafik menunjukkan keuntungan besar dari penjualan paten perangkat lunak yang ia kembangkan secara mandiri selama ini. Ia baru saja mendapatkan email konfirmasi bahwa dana sebesar 10 miliar rupiah telah berhasil ditransfer ke rekening pribadinya sebagai tahap awal.
Alih-alih merasa bangga, Aris justru merasa sedih. Ia menyadari bahwa orang-orang terdekatnya, termasuk istrinya sendiri, hanya menilai seseorang dari apa yang terlihat di permukaan. Ia sengaja tetap tampil sederhana karena ia ingin melihat siapa yang benar-benar bertahan di sisinya saat ia terlihat tidak memiliki apa-apa. Namun ternyata, ujian itu terlalu berat bagi Maya. Aris mulai menyadari bahwa cinta yang selama ini ia jaga ternyata memiliki syarat yang sangat berat, yaitu materi dan pengakuan sosial. Acara arisan itu berakhir dengan perasaan menang bagi teman-teman Maya. Namun bagi Maya sendiri, itu adalah awal dari ledakan emosi yang tak terbendung. Setelah semua tamu pulang, ia hanya duduk diam menatap sisa-sisa cangkir teh yang berantakan di atas meja. Ia merasa rumah ini begitu sesak karena keberadaan Aris. Ia merasa rumah ini tidak lagi menjadi tempat berlindung, melainkan penjara bagi ambisinya yang besar. Pikirannya sudah penuh dengan rencana untuk mengakhiri semuanya. Tanpa menyadari bahwa keberuntungan yang ia dambakan sebenarnya hanya berjarak beberapa langkah dari dirinya, Aris keluar dari kamar untuk membantu membersihkan bekas acara tersebut. Namun Maya langsung berdiri dan menepis tangan Aris saat pria itu hendak mengambil piring kotor. Maya menatapnya dengan pandangan yang penuh dengan kebencian dan kejijikan. Tidak ada lagi sisa-sisa kasih sayang di mata itu. Maya mengatakan bahwa ia menyesal telah mengizinkan Aris masuk ke dalam hidupnya. Ia menyebut Aris sebagai penghancur masa depan yang hanya tahu cara menghabiskan waktu tanpa memberikan hasil apapun. Malam itu, mereka tidur di ruangan yang berbeda. Aris di ruang kerja kecilnya dan Maya di kamar utama. Di dalam kegelapan, Aris menatap langit-langit, menyadari bahwa besok mungkin adalah hari terakhir ia berada di rumah ini. Ia sudah menyiapkan segalanya, termasuk sebuah keputusan besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Namun, ia tidak akan mengatakannya sekarang. Ia ingin melihat sejauh mana Maya akan melangkah dalam kebenciannya, sebelum akhirnya kenyataan akan menghantam wanita itu dengan sangat keras. Pagi itu cuaca terasa sangat gerah, seolah alam sedang memberikan pertanda akan adanya ledakan besar yang segera terjadi. Maya pulang dari kantor lebih awal dengan wajah yang sangat merah. Ia baru saja mendapatkan teguran keras dari atasannya karena kinerjanya yang menurun akibat sering melamun memikirkan ejekan teman-temannya. Di kepalanya, suara Siska terus bergema, menertawakan nasibnya yang memiliki suami tidak berguna. Begitu ia menginjakan kaki di teras rumah, ia melihat Aris sedang duduk santai di teras sambil menyesap kopi dan menatap ponselnya. Kemarahan Maya langsung mencapai puncaknya. Tanpa mengucapkan salam, ia menyambar ponsel dari tangan Aris dan membantingnya ke lantai hingga retak. Ia berteriak histeris, menuduh Aris sebagai penyebab semua kesialan dalam hidupnya. Bagi Maya, Aris adalah magnet kemiskinan yang membuatnya tidak pernah bisa maju. Aris hanya berdiri mematung, menatap ponselnya yang rusak dengan ekspresi yang sangat tenang. Ketenangan yang justru semakin membuat Maya merasa gila karena merasa tidak dihargai. Tanpa membuang waktu, Maya masuk ke dalam rumah dan menyeret sebuah koper kecil dari atas lemari. Ia mulai memasukkan baju-baju Aris secara asal-asalan. Beberapa kaos oblong favorit Aris, bahkan ada yang sobek karena ditarik dengan paksa. Ia membawa koper itu ke halaman depan dan melemparkannya tepat ke arah kaki Aris. Di jalanan depan rumah, beberapa tetangga mulai keluar karena mendengar keributan itu. Maya tidak peduli lagi dengan rasa malu. Ia justru merasa ini adalah panggung untuk membebaskan dirinya dari beban hidup. Maya berteriak di depan semua orang bahwa ia sudah muak menjadi tulang punggung sendirian. Ia menyebut Aris sebagai parasit yang hanya tahu cara menghabiskan nasi dan air di rumahnya. Dengan nada yang sangat menghina, ia membandingkan Aris dengan Hendra, pria kaya yang sudah menjanjikannya kehidupan mewah di gedung pencakar langit. Ia mengatakan bahwa memiliki suami seperti Aris adalah kutukan yang harus ia akhiri hari ini juga. Ia memerintahkan Aris untuk pergi dan jangan pernah berani menampakkan diri lagi di hadapannya. Air mata Maya mengalir, namun bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan yang meluap. Ia merasa sangat suci sebagai istri yang terzalimi oleh suami pengangguran. Aris tetap diam. Ia tidak membalas satu kata pun makian yang keluar dari mulut istrinya. Ia hanya menatap Maya dengan tatapan yang sulit diartikan. Sebuah tatapan perpisahan yang dalam. Aris kemudian membungkuk, mengambil kopernya yang terbuka, lalu merapikannya sedikit sebelum menutup resletingnya dengan perlahan. Sebelum melangkah pergi, Aris sempat menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Ia melihat Maya yang sedang berdiri di ambang pintu dengan tangan bersedekap dan wajah yang penuh kemenangan. Beberapa tetangga berbisik sinis ke arah Aris, menganggapnya memang pantas diusir karena hanya menjadi beban istri. Aris hanya mengangguk pelan kepada mereka, lalu berbalik dan berjalan kaki menyusuri aspal yang panas. Ia tidak menoleh lagi,
Meski ia tahu Maya sedang melemparkan kata-kata kotor terakhir untuk mengiringi langkahnya, Aris berjalan menjauh dari kompleks perumahan itu dengan langkah yang sangat ringan. Anehnya, ia tidak merasa sedih atau hancur, seperti yang mungkin dibayangkan oleh Maya. Di balik kopernya yang kecil, sebenarnya terdapat sebuah laptop khusus yang menjadi kunci dari seluruh kekayaannya. Begitu sampai di sebuah kafe di pinggir jalan, ia mengeluarkan ponsel cadangan dari saku celananya dan melakukan sebuah panggilan singkat. Ia berbicara dengan nada yang sangat tegas dan profesional, sangat berbeda dengan sosok Aris, yang selama ini dikenal sebagai pria pendiam di dapur. Panggilan itu ditujukan kepada asisten pribadinya yang selama ini mengurus segala keperluan bisnisnya secara rahasia. Aris menginstruksikan agar proses pembelian rumah di kompleks perumahan yang baru saja ia tinggalkan segera diselesaikan hari itu juga. Ia tidak ingin rumah sembarangan. Ia ingin rumah paling besar dan paling mewah yang berada tepat di sebelah rumah Maya. Rumah itu sebenarnya sudah lama ia incar sebagai hadiah kejutan untuk ulang tahun pernikahan mereka. Namun kini tujuan pembelian rumah itu telah berubah total. Selama setahun ini, Aris sebenarnya adalah otak di balik sebuah perusahaan rintisan teknologi yang bergerak di bidang keamanan siber tingkat internasional. Ia sengaja bekerja dari rumah karena ia menyukai ketenangan dan ingin memiliki lebih banyak waktu untuk istrinya. Namun, ia tidak menyangka bahwa pengabdiannya di rumah justru dianggap sebagai kegagalan. Ia menyadari bahwa ia terlalu naif menganggap bahwa cinta bisa bertahan tanpa imbel-imbel jabatan atau harta yang dipamerkan ke mata dunia. Aris kemudian check-in di sebuah hotel bintang 5 yang berada di pusat kota. Begitu masuk ke dalam kamar mewah, ia langsung membuka laptopnya dan melihat angka-angka yang terus bergerak naik. Bisnisnya baru saja mendapatkan pendanaan seri terbaru yang membuatnya masuk ke dalam jajaran jutawan muda yang berpengaruh. Ia melepas kaos oblong kusamnya dan melemparkannya ke tempat sampah, seolah melepaskan seluruh identitas lamanya yang selalu danau kinjak oleh Maya. Malam itu, Aris duduk di dekat jendela besar yang memperlihatkan kerlap-kerlip lampu kota. Ia merasa bebas namun ada sedikit rasa pahit di hatinya. Ia sebenarnya ingin berbagi semua kesuksesan ini dengan Maya. Namun Maya telah memilih untuk membuangnya di saat ia terlihat berada di titik terendah. Aris tersenyum dingin memikirkan betapa terkejutnya Maya jika tahu bahwa pria yang ia sebut parasit ini sebenarnya mampu membeli seluruh hidupnya dalam sekejap mata. Ia mulai menyusun rencana untuk kepindahannya ke rumah baru di sebelah rumah Maya. Ia ingin memberikan pelajaran yang tak terlupakan tentang arti menghargai seseorang. Aris tidak berniat melakukan kekerasan atau makian balasan. Ia hanya ingin Maya melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang telah ia sia-siakan. Ia ingin Maya menyadari bahwa berlian yang ia cari sebenarnya sudah ada di genggamannya selama ini. Namun ia lebih memilih untuk mencari kerikil yang berkilau di tempat lain hanya karena tertipu oleh cahaya semu. Esok harinya, Aris mulai menghubungi desainer interior terbaik untuk mengisi rumah barunya dengan perabotan paling mahal yang pernah ada. Ia memastikan setiap detail rumah itu akan menjadi pusat perhatian bagi siapapun yang melintas. Sementara itu, ia membiarkan Maya menikmati kebebasannya untuk beberapa hari ke depan. Aris tahu bahwa pesta kemenangan yang sedang direncanakan Maya di rumah sebelah akan menjadi latar belakang yang sempurna untuk kemunculan pertamanya sebagai pemilik rumah mewah yang baru. Kepergian Aris dari rumah itu terasa seperti hilangnya beban berat yang selama ini menindih pundak Maya. Ia merasa seolah-olah baru saja menghirup udara segar setelah sekian lama terjebak dalam ruangan yang pengap. Hari-hari pertamanya tanpa Aris ia isi dengan membuang semua barang-barang suaminya yang masih tersisa, termasuk sikat gigi bekas dan celemek dapur yang sering dipakai Aris. Bagi Maya, setiap benda yang mengingatkannya pada sosok pengangguran itu harus segera dimusnahkan agar ia bisa memulai lembaran baru yang lebih gemerlap. Maya mulai lebih sering berdandan dan menghabiskan uang tabungannya untuk membeli pakaian baru yang lebih berkelas. Ia merasa perlu meningkatkan penampilannya karena Hendra, pria kaya yang diceritakan Siska, mulai memberikan perhatian lebih kepadanya. Hendra sering mengirimkan buket bunga besar ke kantor Maya, lengkap dengan pezen-pezen manis yang membuat Maya merasa seperti seorang ratu. Maya merasa inilah kehidupan yang seharusnya ia jalani sejak dulu. Bukan terjebak dengan pria penyabar yang hanya bisa menyajikan teh hangat untuk merayakan status barunya sebagai wanita bebas. Maya merencanakan sebuah pesta besar di rumahnya. Ia mengundang seluruh teman arisannya dan rekan-rekan kerjanya yang paling berpengaruh. Ia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa tanpa Aris, hidupnya justru menjadi jauh lebih baik dan berkelas. Maya memesan layanan catering mahal dan menghias halaman rumahnya dengan lampu-lampu gantung yang cantik. Ia ingin pesta ini menjadi pembuktian
bahwa dirinya adalah sosok mandiri yang sukses. Setelah melepaskan sang benalu, namun di tengah kesibukannya menyiapkan pesta, sesekali Maya merasa ada sesuatu yang aneh. Saat ia sedang sendirian di dapur, ia secara tidak sadar mencari sosok Aris untuk membantunya membuka tutup botol atau sekadar merapikan piring. Namun, ego yang besar segera menepis perasaan itu. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa rasa sepi itu hanyalah kebiasaan buruk yang akan hilang seiring berjalannya waktu. Baginya, kesuksesan dan kemewahan yang dijanjikan oleh Hendra jauh lebih berharga daripada kehadiran seorang suami yang tidak memiliki jabatan apapun. Maya menghabiskan banyak waktu di depan cermin, mengagumi kecantikannya yang kini ia anggap setara dengan para sosialita papan atas. Ia tidak tahu bahwa di balik layar ponselnya, Hendra sebenarnya hanya menganggapnya sebagai salah satu koleksi untuk dipamerkan. Namun, Maya yang sudah buta oleh ambisi tidak menyadari hal itu. Ia terus memuja harta dan status, tanpa menyadari bahwa ia baru saja membuang satu-satunya orang yang mencintainya dengan tulus tanpa memandang apa yang ia miliki di dalam dompetnya. Di tengah euforia Maya, perhatian warga kompleks perumahan itu mulai teralihkan oleh sebuah aktivitas besar di tanah luas tepat di sebelah rumah Maya. Selama berbulan-bulan, lahan itu tertutup pagar seng yang tinggi. Namun kini, pagar itu dibuka, menampakkan sebuah bangunan megah bergaya modern minimalis yang berdiri dengan sangat gagah. Rumah itu jauh lebih besar dan jauh lebih mewah daripada rame-rame lain di kompleks tersebut. Dindingnya didominasi oleh koke-koka besar dan marmer hitam yang berkilau. Di bawah sinar matahari, semua tetangga mulai berbisik-bisik, menebak siapa sosok kaya raya yang akan menempati istana tersebut. Maya pun tidak ketinggalan. Ia sering berdiri di balkon rumahnya hanya untuk mengintip kemewahan rumah sebelah. Ia melihat truk-truk pengangkut furnitur bermerek luar negeri masuk satu persatu ke dalam gerbang rumah itu. Maya merasa sangat antusias. Ia berharap pemilik rumah itu adalah orang yang setara dengannya, agar ia bisa menjalin koneksi dan meningkatkan status sosialnya lebih tinggi lagi di mata teman-temannya. Suatu sore, Maya melihat sebuah mobil box besar datang membawa pohon-pohon hias yang sangat mahal untuk ditanam di halaman rumah mewah itu. Ia mencoba mendekati salah satu pekerja dan bertanya siapa pemilik rumah tersebut. Namun pekerja itu hanya menjawab dengan sopan bahwa pemiliknya adalah seorang pengusaha sukses yang sangat menjaga privasinya. Jawaban itu justru membuat Maya semakin penasaran. Ia mulai membayangkan apakah pemilik rumah itu adalah seorang pria lajang yang mungkin bisa ia dekati setelah urusannya. Dengan Aris benar-benar selesai secara hukum, gosip tentang rumah sultan itu menjadi topik utama di setiap pertemuan warga. Ada yang bilang pemiliknya adalah ekspatriat, ada juga yang bilang pemiliknya adalah anak muda jenius yang sukses di dunia saham. Maya yang merasa posisinya paling dekat dengan rumah itu, merasa sangat bangga. Ia mulai memamerkan kedekatan rumahnya dengan rumah mewah tersebut kepada teman-temannya di media sosial. Seolah-olah kemegahan rumah tetangganya itu juga menjadi bagian dari kesuksesannya. Sendiri, Maya pun memutuskan untuk mempercepat rencana pestanya. Ia ingin pestanya menjadi ajang perkenalan jika sang pemilik rumah baru itu kebetulan pindah di hari yang sama. Ia membayangkan betapa hebatnya jika ia bisa mengundang pemilik rumah mewah itu masuk ke rumahnya dan berbincang di depan teman-teman arisannya. Itu akan menjadi tamparan keras bagi siapa saja yang pernah meremehkannya, termasuk bagi Aris yang mungkin sekarang sedang kesulitan mencari kontrakan murah di pinggiran kota. Malam sebelum pesta dimulai, Maya melihat lampu-lampu di rumah mewah itu mulai menyala. Cahayanya begitu terang dan elegan, membuat rumah kecil Maya di sebelahnya terlihat seperti bangunan pelengkap yang kusam. Namun, alih-alih merasa minder, Maya justru merasa termotivasi. Ia yakin bahwa kehidupannya yang gemilang baru saja akan dimulai. Ia tidak menyadari bahwa di dalam rumah mewah dengan dinding kaca itu, seseorang sedang menatap ke arah rumahnya dengan senyuman yang sangat tenang namun penuh dengan makna yang mendalam. Malam itu, halaman rumah Maya berubah menjadi panggung kemewahan yang ia dambakan. Musik jazz mengalun lembut dari pengeras suara berkualitas tinggi. Lampu-lampu hias melilit dahan pohon, menciptakan suasana yang sangat elegan. Teman-teman arisannya datang dengan gaun-gaun mahal, memenuhi area pesta dengan aroma parfum yang kuat. Maya berdiri di tengah kerumunan, mengenakan gaun merah menyala yang sangat pas di tubuhnya. Ia merasa seperti pusat semesta, tersenyum lebar menyambut setiap pujian yang datang padanya. Siska dan teman-temannya tidak henti-hentinya mengagumi dekorasi pesta tersebut. Mereka juga sesekali melirik ke arah rumah mewah di sebelah, yang malam itu terlihat sangat bercahaya. Maya dengan bangga mengatakan bahwa ia sudah menyiapkan kado kecil untuk pemilik rumah sebelah jika orang itu muncul. Ia ingin menunjukkan bahwa ia adalah tetangga yang ramah dan berkelas. Namun, di tengah obrolan itu, Maya merasa sedikit kecewa karena Hendra,
pria kaya yang ia tunggu-tunggu. Mendadak membatalkan janji karena alasan pekerjaan yang tidak jelas, tepat saat pesta mencapai puncaknya. Suara deru mesin mobil yang sangat halus, namun bertenaga terdengar mendekat. Sebuah sedan mewah berwarna hitam mengkilap dengan logo yang sangat prestisius berhenti tepat di depan gerbang rumah mewah di sebelah. Semua tamu undangan Maya serentak menoleh. Percakapan terhenti seketika. Mereka terpaku melihat sopir berseragam rapi turun dan membukakan pintu penumpang bagian belakang. Maya segera melangkah ke tepi pagar. Jantungnya berdebar kencang. Ia yakin inilah saatnya ia bertemu dengan sang sultan yang misterius itu. Seorang pria turun dari mobil dengan gerakan yang sangat tenang. Ia mengenakan setelan jas buatan penjahit ternama yang terlihat sangat mahal dan pas di tubuh atletisnya. Jam tangan di pergelangan tangannya berkilau terkena cahaya lampu jalan. Saat pria itu berdiri tegak dan merapikan kancing jasnya, Maya merasa lututnya mendadak lemas. Wajah itu sangat familiar, namun terlihat jauh lebih segar, lebih berwibawa, dan memancarkan aura kekuasaan yang sangat kuat. Pria itu adalah Aris, suami yang baru saja ia usir dengan hinaan beberapa minggu yang lalu. Aris tidak menoleh ke arah kerumunan pesta di sebelah rumahnya. Ia hanya menatap gerbang megah rumah barunya yang terbuka secara otomatis melalui sensor. Siska yang berada di samping Maya menutup mulutnya dengan tangan. Matanya terbelalak tidak percaya. "Bukankah itu Aris, suamimu yang pengangguran itu?" bisik Siska dengan nada bergetar. Maya tidak bisa menjawab. Tenggorokannya terasa sangat kering seolah ia baru saja menelan segenggam pasir. Ia hanya bisa berdiri mematung saat melihat Aris berjalan masuk ke dalam istananya dengan langkah yang sangat mantap. Dunia seolah berhenti berputar bagi Maya. Ia melihat suaminya. Pria yang dulu ia hina sebagai benalu, kini berdiri di teras rumah paling mewah di kompleks tersebut. Beberapa asisten rumah tangga berseragam rapi membungkuk hormat menyambut kedatangan Aris. Dari kejauhan, Maya bisa melihat interior rumah itu yang sangat luar biasa. Dengan lampu kristal raksasa yang menggantung di ruang tamu. Aris mengeluarkan sebuah ponsel dari saku jasnya, ponsel model terbaru, yang harganya setara dengan gajinya selama beberapa bulan, dan berbicara dengan sangat tenang. Maya, dengan kaki yang gemetar, mencoba berjalan mendekati gerbang rumah Aris. Ia mengabaikan tamu-tamunya yang kini mulai berbisik-bisik sinis di belakangnya. Ia merasa harus bicara. Ia harus menjelaskan bahwa pengusiran itu hanyalah sebuah kekhilafan karena emosi sesaat. Saat Aris hendak masuk ke dalam pintu utama, Maya memanggil namanya dengan suara parau yang hampir habis. Aris berhenti sejenak. Ia berbalik perlahan dan menatap Maya dari balik pagar besi yang tinggi dan megah itu. Namun, tatapan yang diberikan Aris bukanlah tatapan benci atau dendam. Itu adalah tatapan kosong. Seolah-olah ia sedang melihat orang asing yang sama sekali tidak penting dalam hidupnya. Maya mulai menangis sesenggukan. Ia meminta maaf dan mengatakan bahwa ia merindukan Aris. Ia bahkan berani mengatakan bahwa rumah ini sangat cocok untuk mereka berdua tinggali bersama. Aris hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang lebih menyakitkan daripada 1000 makian. Ia mengatakan dengan suara tenang bahwa rumah ini hanya untuk orang yang tahu cara menghargai proses, bukan bagi mereka yang hanya mencintai hasil akhir. Aris kemudian menutup pintu besar rumahnya tanpa berkata-kata lagi. Pintu itu tertutup dengan bunyi yang sangat solid, seolah menjadi penutup bagi hubungan mereka selamanya. Maya terpaku di depan gerbang, sementara di belakangnya, teman-teman arisannya mulai menertawakannya. Siska yang tadinya memuja Maya kini berbisik bahwa Maya adalah wanita paling bodoh karena telah membuang berlian demi mengejar kerikil seperti Hendra, yang ternyata baru saja diketahui sebagai penipu yang suka meminjam mobil mewah untuk bergaya. Rasa malu yang luar biasa menghantam Maya seperti ombak raksasa. Ia menatap rumah kecilnya yang kusam di sebelah rumah megah Aris, menyadari bahwa semua kenyamanan yang ia miliki dulu adalah hasil dari ketenangan dan kerja keras suaminya yang tidak pernah ia hargai. Pikirannya menjadi gelap, dadanya terasa sesak karena penyesalan yang terlambat. Di hadapan para tamu yang kini memandangnya dengan tatapan jijik dan hina, pandangan Maya perlahan memudar. Ia jatuh tersungkur di atas aspal dingin tepat di depan gerbang rumah Aris. Pingsan dalam kehancuran harga diri yang ia bangun di atas kebohongan. Aris melihat kejadian itu dari balik jendela kaca lantai 2 yang gelap. Ia tidak turun untuk menolong, bukan karena ia jahat, tapi karena ia tahu bahwa itulah harga yang harus dibayar untuk sebuah pengkhianatan terhadap ketulusan. Ia kembali duduk di depan komputernya, melanjutkan pekerjaannya yang sedang mengubah dunia, meninggalkan masa lalu yang sudah ia kubur dalam-dalam di balik pintu rumah mewahnya. Cerita mereka telah usai,
Dan Aris siap memulai babak baru sebagai pria yang dihargai bukan karena jasnya, tapi karena harga dirinya yang tak pernah luntur.